di zamannya Abu Ishaq, Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau orang alim di masanya. Semua nasihat beliau karena keluar dari hati bisa langsung sampai ke hati. Jadi setiap orang yang minta nasihat kebanyakan langsung mengamalkan nasihat tersebut dan merasakan manfaat tersebut. Salah satunya ada seorang pemuda yang merasa keimanannya sering lemah, otomatis hawa nafsunya selalu mengajak ke kemaksiatan. Maka seorang pemuda ini mendatangi Syekh Ibrahim bin Adham minta nasihat. Supaya apa? Supaya ketika keimanannya sedang turun, bisikan syaitan selalu terngiang-ngiang di telinganya, terngiang-ngiang di telinga hatinya, supaya dia bisa melawannya, supaya tidak melakukan kemaksiatan. Karena sebelumnya dia merasa sudah sering kalah dengan bisikan syaitan, sehingga dia sering terjerumus ke kemaksiatan, sering berlumuran dosa. Maka dengan penuh harap kepada Syekh Ibrahim bin Adham mampu memberikan nasihat yang mana apabila seorang pemuda tadi dihadapkan ke suatu kemaksiatan, ingat nasihat Syekh Ibrahim bin Adham, dia tidak berani melakukan maksiat. Maka minta nasihatlah seorang pemuda ini kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Wahai Syekh, tolong nasihati aku. Aku sering terjerumus ke suatu dosa atau kemaksiatan karena kelemahan imanku. Ya. Sekiranya nasihat Anda nanti bisa menjadi penghalang untukku supaya tidak melakukan kemaksiatan lagi. Maka Syekh Ibrahim bin Adham memberikan 5 nasihat. Ya. Apabila engkau mampu melakukan 5 perkara ini, maka maksiat tidak akan membahayakanmu. Ya. Tapi kalau nggak mampu 5 perkara ini, jangan sekali-kali bermaksiat. Penasaranlah sang pemuda tadi. Akhirnya si pemuda tadi bertanya, tolong berikan nasihat tersebut kepadaku secepatnya. Aku tidak sabar lagi. Ya. Wahai pemuda, yang pertama, apabila engkau dihadapkan ke suatu maksiat, keimananmu sedang turun, ya, bisikan syaitan mengajakmu untuk melakukan maksiat tersebut, ingat, ya, kalau engkau melakukan maksiat tersebut, maka mulai saat itu la ta'kul rizqah. Mulai saat itu kamu jangan memakan rizkinya. Sang pemuda pun takjub. Masya Allah. Wahai Syekh, bagaimana mungkin saya tidak makan rizkinya? Rizki sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu dabatin wa ma setiap hewan yang melata, semuanya rezekinya ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada dari hewan yang melata, makhluk yang melata, yang hidup di dunia ini, kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk aku juga memakan rezekinya Allah. Kalau aku tidak makan rezekinya Allah, makan rezeki siapa lagi? Maka Syekh Ibrahim pun memberikan kefahaman, wahai pemuda, apakah pantas engkau memakan rezekinya sementara engkau bermaksiat kepadanya? Dia berpikir, nah, aku terima nasihat ini. Jadi aku tidak berani maksiat, karena sekali bermaksiat aku harus siap untuk tidak memakan rezekinya Allah. Ya.
maka aku tidak siap. Berikan nasihat yang kedua. Maka Syekh Ibrahim bin Adham memberikan nasihat yang kedua. Apabila engkau masih ingin bermaksiat, fala taskun fi biladih. Mulai saat itu engkau jangan tinggal di negerinya, di buminya. Kalau engkau masih melakukan maksiat mulai saat itu, jangan tinggal di buminya Allah. Dia pun terkejut. Kalau aku tidak tinggal di bumi, tinggal di mana lagi? Ke planet lain, ya, Merkurius, Venus, Pluto, ya. Sampai semua antariksa ini juga milik Allah, ciptaan Allah, tempat yang diciptakan oleh Allah. Bumi adalah salah satunya. Nah, bagaimana saya bisa tinggal untuk hidup? Maka Syekh Ibrahim pun memberikan kefahaman, apakah layak engkau memakan rezekinya, kemudian engkau tinggal di negerinya, sementara engkau bermaksiat kepadanya. Apakah layak? Langsung sadar, Allah, aku tidak berani bermaksiat, karena sekali aku bermaksiat, aku harus cari tempat selain tempat milik Allah. Dunia, bahkan akhirat, semuanya ciptaan Allah. Tidak punya tempat aku. Jadi tidak layak aku bermaksiat. Ya Syekh, al-thalisah, nasihatkan kami. Nasihat yang ketiga. Ya. Maka Syekh Ibrahim bin Adham memberikan pertanyaan lagi, wahai pemuda, apabila engkau ingin bermaksiat, cari tempat sekiranya Allah tidak mampu melihatmu. Ya Syekh, jangankan tempat yang tampak di bumi ini, wallahu a'lamu bisarair. Allah zat yang maha tahu apa saja yang dirahasiakan, bahkan sesuatu yang belum pernah terbesit di hati manusia, Allah sudah tahu. Bagaimana saya cari tempat yang mana Allah tidak melihatnya? Nah, makanya kalau kita selalu merasa bahwa Allah selalu melihat kita, dan kita selalu ingat, selalu sadar, insya Allah tidak mungkin kita melakukan maksiat. Ya, bahkan anak santri pun sempat dibikin kompetisi oleh sang kiai, ya, hai santri 10 orang, masing-masing dipegangi ayam sama pisau. Ya, tugas kalian 10 orang sembelih ayam ini di tempat yang tidak dilihat siapapun. Cepat laksanakan. Langsung semuanya kabur, menyebar. Ya, ada yang langsung mana nih? Langsung masuk kamar mandi, ya. Disembelih di kamar mandi ayamnya. Ini ya. Ada yang wah, gimana ini? Ada di Sungai Mahakam berkunjung, ya. Berkunjung ke sungai, disembelih ayamnya di dalam sungai, ya. Ada juga yang manjat pohon cempedak, ya. Ternyata nyembelih ayam di situ. Ada yang manjat pohon katapi, wah ini ya, manjat sembelih situ, macam-macam. Ya, mana mereka merasa di sini tidak dilihat oleh orang lain. Ya. Tadi dibilang kalau selesai cepat kumpul, akhirnya kumpul 9 orang, 9 santri kumpul, semua ayamnya tersembelih. Tinggal siapa ini? Itu si Paloi, si Paloi. Ya. Ternyata datang terakhir, ayamnya masih hidup, ya, pisaunya dipegang. 9 temannya mentertawakan, dihapaki. Si Palo ini ya, bunggul banar ini ya, disuruh tuan guru nyembelih, ya, kok malah masih hidup. Nah ini ya, luar biasa. Ketika dihapaki kawan-kawannya, ditertawakan, ya, istilah sekarang dibully. Nah ini ya, akhirnya dipanggil, Paloi sini.
Kawan Ikam sudah nyembelih ayamnya masing-masing, sudah tersembelih, ya. Nah, Ikam kok ayamnya masih hidup, kada Ikam sembelih, kenapa? Nah, si Poleng jawab, karena ampun maaf guru, ya, ulun cari tempat yang sekiranya tidak terlihat oleh siapapun, kada ketamu, kada tatamu ulun, ya. Terus di mana-mana tempat ulun merasa Allah menyaksikan perbuatan ulun. Nah, jadi karena merasa selalu diawasi Allah luar biasa, akhirnya Ikam santri nang bujur, yang lain ini mungkin santri koler, ya, pas belajar bab tasawuf kuring terus. Nah, dia mungkin Ikam yang mantap, dia luar biasa. Ya, jadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sang pemuda tadi ketika dianjurkan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, kalau engkau ingin maksiat cari tempat yang sekiranya tidak mampu dilihat oleh Allah, tidak mampu menemukan tempat tersebut, dimanapun Allah Maha tahu, ya. Bahkan yang tertutup, yang rahasia, Allah Maha tahu. Maka bilang, berarti apakah pantas engkau memakan rezekinya, engkau tinggal di buminya, kemudian engkau melakukan maksiat, Allah melihatmu, apa engkau tidak malu? Allah, tidak mampu aku tiga ini. Syekh sekalian, katanya tadi ada 5 perkara. Ini sudah 3 sebenarnya, aku sudah tidak mampu, sudah cukup. Tapi penasaran, ya. Sampaikan yang keempat lagi. Nah, wahai pemuda, apabila engkau masih ingin bermaksiat, ya, silahkan. Tapi engkau harus mampu menegosiasi Mas Israel, malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, ya. Amun Ikam kawa negosiasi lawan malaikat Israel, Mas Israel, jangan cabut nyawa ulun berdahulu lah, ya. Tunggui 1 mat aja, ulun sholat 2 rakaat, apa sujud, ya, pian cabut, silakan. Mampu kada? Oh, kada mungkin mampu. Ini malaikat Israel datangnya sekonyong-konyong, ya. Apalagi orang-orang yang nang mucil-mucil, ya. Ini nariknya juga main kasar, ya. Kadang baru masuk diskotik, ya, dugem dunia gemerlap, ya, baru pegang botol gambarnya topi mereng, ya, ini, ya, langsung dicabut nyawanya dengan kasar. Ini, ya. Walhasil malaikat Israel tidak kenal kompromi. Nah, ini, ya, luar biasa. Apalagi wayah ini, ya, zaman bahari, malaikat Israel ini sering wujudnya ditampakkan, ya, menyerupai manusia. Ya, salah satunya di zamannya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ini terima tamu. Ada beberapa tamu. Nah, kemudian ada lagi yang ngintip di pintu, ya, behinip. Kemudian cuma matanya melotot. Yang dipelototi tamunya Nabi Sulaiman, ya. Akhirnya kalau Nabi Sulaiman tahu, ya, yang tamunya tidak tahu. Tanya, Nabi Sulaiman, itu ada tamu Anda? Biarkan, ya. Kenapa? Masalahnya dari tadi matanya ini melototi ulun aja. Wah, repot ini, ya. Siapa itu? Oh, biasa, itu malaikat Israel. Wih, tak kajut. Yang nyabut nyawa itu, iya. Loh, kok melototi ulun terus? Nah, berarti, ya, Ikam nang ditaksir. Nah, ini, ya. Waduh. Akhirnya tamunya ini kan tahu Nabi Sulaiman ini luar biasa, ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengerahkan kepada Nabi Sulaiman, ya, berbagai macam makhluk, mengerahkan angin, jin dan sebagainya,
Ya. Maka di sini tamunya Nabi Sulaiman ini minta tolong, "Wahai Nabi Sulaiman, kalau dia ngelihat ulun terus, berarti ulun yang diincar. Berarti nyawa ulun mau ada dicabut." Nah, ya mungkin ya. Minta tolong lah, ya. Ini kan posisi Nabi Sulaiman di Palestina. Nah, minta tolong, pian suruh angin untuk bawa ulun kemana? Ke India. Mau apa? Ya, nemui bintang-bintang India. Siapa? Ya, Sri Devi, ya, Kajul, Rani Mukherjee, Katrina Kaif, Kareena Kapoor, Kapur Barus. Nah, ini semuanya ya. Tak temui dulu ya. Atau saudara saya ya, Shahrukh Khan, Salman Khan, ya, Serokan itu ya. Semuanya mau saya temui dulu. Oh ya sudah. Dituruti. Nabi Sulaiman nyuruh angin. Ya rih, khudhi ilal Hindi. Wahai angin, bawa tamuku ini ke India. Langsung dibawa ke India sama angin. Setelah sampai jam 12 siang kurang 5 menit. Ya. Ternyata tamunya Nabi Sulaiman yang behinip tadi ya, matanya menceleng ya, ya melotot, ternyata ada di sampingnya. Nah, tatamu pulang kita takajud. Kok pian umpat juga? Pian kan malaikat Israel. Inggih. Loh, kenapa? Kok sini? Ya, tunggu aja. Pas jam 12 dicabut nyawanya. Tamu Nabi Sulaiman dicabut nyawanya. Ya. Nah, setelah dicabut nyawanya, malaikat Israel bertamu ke Nabi Sulaiman. Oh, Mas Israel, tafadhol, ya, silakan masuk, silakan duduk. Ya. Kenapa kemarin kok ngintip-ngintip di luar, mata menceleng, ya, ngincer tamu ulun, ya. Akhirnya tamuku tadi minta tolong dikirim ke India, ya, ya tak turuti ke India. Ternyata malaikat Israel nerangkan, nah, ulun di situ mencelengi tamu pian, ulun ini andilau antara dilema dan galau. Kenapa? Ulun diperintahkan Allah nyabut tamu pian ini jam 12 siang di tanah India. Nah ini jam 12 kurang 5 menit kok masih nongkrong di wadah pian di Palestina. Ini ulun bingung. Ini ya. Nah, jadi oh ternyata Allah sendiri yang menggerakkan hatinya minta tolong pian, ya. Kebujuran pian juga hendak menolongnya, nyuruh angin bawa ke India. Maka jam 12 kurang 5 menit sudah di India. Ulun tinggal nunggu 5 menit, ulun tinggal nyabut nyawanya. Karena di Lauhil Mahfuz tertulis tamu pian ini Bendel bin Paijo. Nah ini ya, ini nyawanya meninggal dunia di tanah India jam 12 siang tepat. Nah ini ya. Jadi dulu malaikat Israel menampakkan sosoknya. Tapi masalahnya wayahini malaikat Israel suka datang ya ujug-ujug, sekonyong-konyong, ya pekajutan, ya sekali datang langsung nyabut nyawa. Ini masalahnya. Kalau seumpamanya bisa dinegosiasi, maka Syekh Ibrahim bin Adham tadi memperbolehkan pemuda tadi, kalau engkau ingin maksiat silahkan, ya. Yang penting kamu mampu negosiasi malaikat Israel. Ketika malaikat Israel mau nyabut nyawamu, negosiasi dulu, jangan ya tunggu setumat. Ulun hendak berwudu, ulun hendak sholat. Pas sholat pian cabut. Nah ini ya. Kalau mampu begitu silahkan. Mampu enggak? Kada mungkin. Nah, kalau tidak mungkin jangan bermaksiat. Ya. Ya apa? Ikam hendak ya, pas di dugem tadi ya, ikam umat joget-joget lawan ya sundel bolong modern
kuntilanak modern gitu ya. Pas nyawa Ikam dicabut ya. Ikam pas nenggak topi mereng tadi ya ini ya. Wal a'yadu billah tabaraka ta'ala. Kada hendak kalau gitu jangan bermaksiat ya. Sebenarnya 4 ini sudah cukup wahai Syekh Ibrahim bin Adham, tapi Anda tadi bilang 5 perkara. Sekalian apa yang kelima? Yang kelima, apabila engkau masih ingin berbuat maksiat, yang kelima, engkau harus mampu menolak ajakan malaikat Zabaniyah di akhirat nanti. Nah, jadi tidak hanya orang yang mau masuk surga ngantri, yang mau masuk neraka juga ngantri. Cuma yang mau masuk neraka ini dipaksa oleh malaikat Zabaniyah, ya. Kada boleh ya, kada kawak kulir-kulir kada kawak ya. Sekali kulir langsung malaikat Zabaniyah narik dengan kasar, ditarik, dilempar dengan kasar. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau nanti di akhirat Ikam kawak kada umpat ajakan malaikat Zabaniyah ya. Kamu mampu menolak ajakan malaikat Zabaniyah. Ayo kita ke neraka. Oh, kada hendak ulun. Kalau mampu nolak seperti itu silakan maksiat. Tapi amun Ikam kada kawak ya, kamu tidak mampu, jangan sekali-kali bermaksiat. Nah, makanya 5 perkara ini dipegang oleh pemuda tadi. Ya, mulai saat ini ketika saya dihadapkan ke suatu maksiat, saya ingat saya harus siap tidak makan rezekinya Allah. Saya harus siap tidak tinggal di buminya Allah. Saya harus mampu mencari tempat yang sekiranya tidak bisa dilihat oleh Allah. Dan yang keempat, saya harus mampu menegosiasi malaikat Israel ketika mau mencabut nyawa saya. Yang kelima, saya harus mampu menolak ajakan malaikat Zabaniyah ketika mau menarik saya ke neraka. Kalau 5-5-nya karena saya tidak mampu, mulai saat ini saya tidak akan melakukan kemaksiatan sekecil apapun. Maka diteliti oleh Syekh Ibrahim bin Adham, si pemuda ini hidup dalam keadaan taat kepada Allah sampai ajal menjemputnya. Luar biasa. Jadi inilah harapan kita ya, di tahun yang baru mudah-mudahan segala macam bentuk ibadah semangat kita ditambah oleh Allah untuk mengamalkannya, dan jangan sampai kita ya terjerumus ke suatu dosa atau maksiat sekecil apapun. Karena dosa atau maksiat sekecil apapun apabila disertai kemurkaan Allah tetap bisa menyeret kita ke neraka. Wal'iyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Makanya kita berusaha melakukan ketaatan, mengikuti anjuran para ulama, para habaib, penerus estafet dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita di sini memantaskan diri supaya nanti pantas dan layak dikumpulkan dengan manusia-manusia yang mulia dari kalangan para sahabat di surga tertinggi, surga Al-Firdaus, setiap saat mampu memandang wajah manusia yang paling mulia, memandang wajah yang bercahaya, wajah yang begitu indah, yaitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.